Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang vektor gradien dan hubungannya dengan persamaan bidang singgung. Mari kita mulai pembahasan kita tentang vektor gradien. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan vektor gradien, ya. Perhatikan sekarang kurva ketinggian dengan ketinggian tertentu pada fungsi z sama f(x)y. Jadi ini adalah kurva ketinggian ya. Ini mungkin ketinggian K1, ketinggian K2, ketinggian K3, ketinggian K4, ketinggian K4, K5, ketinggian K6, dan begitu seterusnya. Nah, misalkan saya punya titik P berada pada kurva tersebut, jangan lupa berarti di sepanjang kurva ini, dia mempunyai ketinggian Z yang sama, karena kurva ini berada pada satu kurva ketinggian f(x)y sama dengan K untuk suatu K bilangan real. Nah, misalkan saya punya vektor singgung di sini, pada kurva ketinggiannya itu adalah U. Pertanyaannya, berapa nilai turunan berarah pada arah U dari fungsi f di titik P? Tentunya kamu sudah tahu, karena saya tahu bahwa ini adalah kurva ketinggian, jadi ketika saya bergerak dalam arah ini, bergerak mengikuti kurva ini, maka saya tidak akan merasakan perbedaan ketinggian. Sehingga seharusnya ketika saya punya ini turunan berarah dalam arah vektor singgungnya, tentunya akan menghasilkan 0. Karena ketinggiannya tidak pernah berubah ketika saya berjalan mengikuti f(x)y sama dengan K untuk suatu K di titik sini. Oke ya. Di lain pihak, turunan berarah F terhadap U itu adalah gradien, vektor gradien nabla F di titik P dikali dengan vektor satuan pada arah U, yaitu adalah ini. Sehingga karena ini adalah hasil kali titik, maka saya mengambil kesimpulan dan ini sama dengan 0, artinya vektor gradien itu akan tegak lurus dengan vektor satuan ini. Jadi kalau saya punya ini vektor satuannya, vektor arahnya itu adalah vektor singgungnya, maka vektor gradiennya itu tegak lurus dengan vektor singgung. Jadi vektor gradiennya entah dia masuk gitu atau entah dia keluar, kira-kira seperti itu ya. Pertanyaannya, yang mana yang masuk? Kapan saya punya ini yang keluar? Oh, ini kesimpulannya nabla F tegak lurus terhadap lengkungan L. Ini belum ya. Nah, nanti dapat membuktikan, coba kamu pikirkan dulu ya. Pada arah U mana, sehingga turunan berarah pada arah itu di titik P itu mempunyai nilai yang maksimum. Kapan pada arah U mana sehingga dia menyebabkan vektor gradien di titik itu, turunan berarah di titik itu jadi yang terkecil. Tentunya kamu bisa memanfaatkan sifat bahwa ini itu adalah panjang vektor gradien dikali panjang ini adalah 1, panjang dikali 1 dikali dengan cos, sehingga kamu sudah tahu yang mana yang akan memberikan nilai yang maksimum, yang mana yang akan memberikan nilai minimum. Dari sana kamu akan tahu bahwa arah nabla F kemana sebenarnya? Ke dalam atau keluar? Coba kamu pikirkan ya, kita akan bahas nanti di kelas. Nah, perluasan konsep ini, kalau saya punya tadi Z sama dengan f(x)y, sekarang saya punya f(x)y(z) sama dengan K. f(x)y(z) sama dengan K. Jadi ini tentunya kasus ini terkandung di dalam kasus ini. Oke ya, ini kasus yang lebih besar. Ingat, ketika saya mau menggambar f(x)y sama dengan K, saya butuh berapa dimensi? Saya butuh 2 dimensi ya. Dengan cara yang sama, f(x)y(z) sama dengan K, ini hidupnya di 3 dimensi. Sekali lagi ya, saya punya f(x)y sama dengan K, kurva ketinggiannya hidup di 2 dimensi. Kalau saya punya f(x)y(z) sama dengan K, dia hidup di 3 dimensi. Dengan cara yang sama, berarti Z sama dengan f(x)y, dia hidup di 3 dimensi, dan W sama dengan f(x)y, dia hidup di dimensi 4.
gitu ya. Tentunya kita tidak bisa menggambar W sama dengan Fx, Y, Z. Sulit ya, karena dia ada di dimensi 4. Tapi saya tahu Fx, Y, Z sama dengan K, kurva ketinggiannya. Kurva ketinggiannya adalah sebuah permukaan. Tidak harus fungsi ya. Kalau ini adalah fungsi. Ingat apa bedanya fungsi dan permukaan? Hati-hati ya. Ingat kembali. Dan P sembarang titik di permukaan tersebut. Maka nabla F ini akan tegak lurus permukaan di titik P. Oke ya. Karena begitu saya ambil vektor singgungnya berada pada bidang singgung dari permukaan ini. Dan katanya nanti akan tegak lurus. Sesuai dengan yang tadi, akan tegak lurus. Jadi nanti saya punya nabla F, kalau saya punya F, X, Y, Z sama dengan K, nabla F ini adalah tentunya vektor yang tegak lurus dengan bidang yang melalui titik FP. Jadi bisa saya ambil itu adalah normal dari bidang singgungnya. Normal dari bidang singgungnya. Oke ya. Nah, kamu coba ini ya. Tentukan vektor gradien di titik 21 lalu gambarkan kurva ketinggian beserta vektor gradiennya. Ini hanya kasus yang ini. Kasus yang ini ya. Nah, untuk kasus yang 3 dimensi Fx, Z sama dengan K, kita lihat yang sebagai berikut. Nah, bidang singgung. Saya punya Fx, Y, Z sama dengan 0 di sini. Oke ya, ini Fx, Y sama dengan 0. Ya, bisa termasuk di dalamnya Z sama dengan Fx, Y, tapi tidak harus seperti itu. Bisa juga saya punya X, Y, Z semua berupa fungsi ya. Jadi saya punya ini adalah permukaannya. Px0, Y0, Z0 adalah titik di sini. Oke, saya buat bidang singgung yang melalui titik P ini. Misalkan bidang singgungnya adalah ini. Persamaan bidang singgung, saya butuh apa? Butuh titik P dan butuh normalnya. Dan normalnya diberikan oleh gradien F. Gradien F di titik P. Oke ya. Oke, gradien F di titik P sama dengan 0. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah oke ya. Nah, ini dot dengan ini sama dengan 0. Jadi saya punya ini adalah persamaan bidang singgung. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah, secara khusus, kalau saya punya Z sama dengan Fxy, ini persis sama dengan F besar XYZ. Tentunya ada, saya bentuk dulu dalam bentuk Fxyz min Z. Gitu ya. Jadi saya punya ini Fxyz-nya. Sehingga saya punya nabla F-nya adalah ini. Jangan lupa ini adalah selalu min 1. Sehingga saya punya persamaan bidangnya itu, persamaan bidang singgungnya adalah ini dikali min 1. Dan ini kalau kamu ingat ini adalah apa? Z min Z0 sama dengan Fx dikali X min X0, Fy dikali Y min 0, yaitu persamaan bidang singgung yang kita mau ya. Oke, secara khusus nanti kalau Fx Z sama dengan konstan itu agak berbeda ya. Karena di sininya tidak harus min 1. Dalam hal ini dia di sini adalah harus min 1. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini. Oke, ini Fxz, ini juga bisa saya pandang sebagai ini, tapi nanti selalu dapat min 1 terakhirnya dengan cara yang sama yang ini. Ini juga sama ya, ini min 1 terakhirnya. Kamu coba mengerjakan dua soal ini, menentukan persamaan, menentukan vektor normalnya, menentukan titiknya sudah ada ya, semua titiknya sudah ada. Tentukan persamaan yang sejajar dengan bidang X, Y. Oke, berarti di sini kamu harus mencari titiknya dulu ya, cari titiknya. Lalu baru cari normalnya. Normalnya diberikan oleh apa? Tentunya adalah nabla F di titik 1, 2, 3. Nabla F, ini F besarnya adalah ini ya. Kalau ini F besarnya X kuadrat Y kuadrat min Z. Kalau ini F besarnya ini dikurangi Z. Sama saja ya, kamu coba. Nah, perhatikan permukaan ini ini juga terhubung dengan apa yang kita sebut hampiran linier untuk fungsi 20 ya. Untuk titik XY yang dekat dengan X0 ya 0, nilai Z Fxy pada permukaan akan dekat dengan nilai Z pada bidang singgung. Jadi ini adalah hampiran terbaik untuk hampiran linier terbaik. Kenapa linier? Ya karena pada akhirnya dia menjadi persamaan bidang dan saya punya AX plus BY plus CZ kira-kira gitu ya. Makanya dia adalah persamaan bidang. Hal ini menjadi dasar untuk aproksimasi. Oke. Dan mengingat Z0 ada Fx0 Y0, persamaan bidang dapat ditulis adalah ini. Oke ya. Dan persamaan bidang ini tentunya berawal dari
hubungan kita dengan yang tadi persamaan bidang singgung ya, dan ini persis sama persamaan bidang singgung. Kalau kamu lihat, karena ini adalah Z min Z0, kalau saya pindah ruas di sini, atau kalau saya pindah ruas di sini itu adalah min 1 dikali Z min Z0. Jadi Fx dikali ini, Fy dikali ini, ditambah min 1 dikali ini. Dan ini, dan min 1 itu tentunya adalah vektor gradien dari Z sama dengan Fx. Kamu sudah tahu. Jadi ini balik lagi kembali seperti yang tadi. Nah, sebagai contoh, ini adalah persamaan bidang singgungnya ya. Jadi oke. Linearisasi dari ini. Ini sudah ya. Gunakan untuk menghampiri ini. Tentunya kamu ambil sekarang X0-nya adalah apa? Yang bisa kamu cari. Oke ya. Saya mau cari, tentunya ini adalah 4. 4 akar dari 4 dikali akar 9. Jadi X0, Y0-nya saya mau mencari hampiran dari 3,95 dikali 8,9 menggunakan titik di 4, X0-nya 4 dan Y0-nya 9. Karena begitu X0-nya 4 dan Y0-nya 9, saya tahu ini akar menjadi akar 36 yang jadi 6. Jadi saya punya Z min Z0 gitu, saya punya ininya Fx-nya di titik itu. Jangan lupa X min X0 jadi apa? X-nya tentunya adalah titik 3,95, X0-nya adalah titik 4, sehingga ini akan menghasilkan negatif 0,05. Dan cara yang sama, saya substitusikan ini juga, sehingga saya dapat Y min Y0 adalah negatif 0,1. Oke ya, kamu coba sendiri, lakukan linearisasi, cari hampiran terbaik untuk Z sama dengan akar XY. Oke ya, hampiran linearnya. Apakah ada hampiran setelah linear? Tentunya ada ya, polinom Taylor, tapi sekarang polinom Taylor-nya untuk fungsi banyak peubah. Nah, ini berikutnya kita akan membahas aturan rantai dalam sesi berikutnya. Jadi, kali ini kita sudah membahas tentang vektor gradien dan hubungannya dan persamaan bidang singgung dan hampiran linear fungsi dua peubah. Oke, terima kasih.